Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Air Project Channel. Di video kali ini saya akan nge-review pemakaian saya kurang lebih selama 1 bulan menggunakan iPhone 8 ini di tahun 2022. Jadi untuk kalian yang ingin beli HP ini dan masih penasaran beli iPhone ini atau versi terdahulunya atau versi yang terbaru, jadi bisa rekomendasikan video ini ke teman-teman kalian ya, dan ikuti terus video ini agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Check this out. Untuk video reviewnya saya masukkan di link deskripsi ya, karena di bulan kemarin di Januari saya sudah nge-review untuk unboxingnya. HP ini adalah mantan flagshipnya iPhone di tahun 2017. Dia rilisan bulan September pada tahun 2017 lalu ya, yang sudah berumur kurang lebih hampir 5 tahun ya. Namun HP ini bagi saya masih sangat-sangat worth it untuk tahun 2022 ini, tergantung pemakaian kita, untuk apa kita gunakan HP ini. Ya, yang pertama setelah 1 bulan pemakaian ini untuk segel-segelnya nggak saya lepas ya, karena ini punya garansi 1 tahun. Jadi sellernya bagi saya sih lumayan wow juga ya, luar biasa. Mereka ngasih garansi selama 1 tahun. Namun 1 tahun itu bukan garansi full ya. Untuk garansi ganti unitnya itu selama 1 bulan, kemudian di 11 bulannya lagi garansinya bervariasi seperti itu. Jadi ini nggak saya lepas, ini masih nempel. Walaupun ini juga ini sudah ada yang mau copot ya, ini karena saya bongkar pasang kemarin, nah makanya dia agak mau copot. Kemudian yang pertama kali kalau kalian mau beli HP ini bisa dicek-cek dulu ya. Yang pertama kalian bisa cek fitur True Tone-nya. True Tone-nya ada di bawah. Nah ini tekan lama, ini dia ada True Tone. True Tone-nya masih aktif. Nah jadi True Tone ini sangat membantu kita untuk iPhone seri 8 ke atas. Kalau fitur True Tone-nya sudah tidak ada, kemungkinan besar bahwa LCD itu sudah pernah diganti. Nah jadi cara ngeceknya, cek True Tone-nya aktif atau tidak. Ini True Tone-nya masih aktif ya, True Tone-nya masih aktif. Kemudian kurang lebih selama 1 bulan pemakaian saya, kita akan cek lagi di baterai health-nya. Kemarin saya beli ini baterai health-nya ada di kapasitas 100%. Sekarang kurang lebih 1 bulan pemakaian, baterai health-nya sudah turun sih. Tadi saya cek turunnya nggak drastis ya, turunnya cuman 1%. Sekarang baterai health-nya ada di kapasitas sebentar kok. Nah sekarang baterai health-nya ada di kapasitas 99% ya, ini masih 99%. Jadi sangat-sangat ya, masih worth it. Saya makainya selama 1 bulan. Jadi kalau baterainya itu maksudnya ya jelas lah HP ini sudah tidak ori lagi baterainya. Kenapa? Karena nggak mungkin ya baterainya bisa bertahan kuat selama ini ya, otomatis baterainya sudah pernah diganti. Namun walaupun pernah diganti, baterainya tidak drastis, misalnya dari 100 langsung turunnya 5%, langsung ke 95, langsung 80, enggak. Baterainya turunnya juga sesuai aja, normal-normal saja, hanya turun 1%. Sekarang di kapasitas 99%. Tadi fitur True Tone-nya masih ada, kemudian baterainya juga masih ini. Kemudian untuk HP ini sendiri dia masih sangat-sangat support untuk upgrade iOS ya. Sekarang kan iOS terbaru per bulan ini di tahun 2022 sudah ke iOS 15.3. Nah kita cek untuk HP ini, saya masih menggunakan versi lama ya, ini 14.7.1. Saya nggak mau upgrade ke iOS 15. Bagi saya sih nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu signifikan juga, makanya saya nggak mau upgrade. Tapi HP ini masih support. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, dia sudah minta upgradean ke iOS 15.3 telah tersedia katanya.
Ini bisa dicek dulu. Karena dari iOS 14 ke iOS 15, jadi dia minta 2,54 giga. Lumayan sih upgrade-nya, karena 14 ke 15 itu lumayan jauh sudah tertinggalnya. Tapi saya sengaja nggak upgrade, mau saya upgrade juga tapi nanti aja, karena minimal ya di 15.7 lah baru saya upgrade lagi ke iOS terbarunya. Untuk sekarang karena nggak ada kendala sama sekali, karena saya pemakaiannya kan pemakaian daily driver biasa, sosmed, scrolling, balas pesan dan sebagainya. Jadi nggak perlu juga sih bagi saya upgrade iOS secepat itu kan, karena upgradean iOS itu dia lumayan cepat sekali. Nah baru saya upgrade ke 15.2, sudah ada lagi iOS 15.3. Jadi saya sengaja nggak mengupgrade iOS-nya. Satu lagi, ini untuk logo Apple-nya di belakang ini bukan hanya sekedar logo ya. Dia ada di fitur iPhone 8 ke atas. Ini bisa difungsikan. Nah, untuk yang saya gunakan ini, saya memfungsikannya untuk untuk buka tutup aplikasi. Ini kan kalau saya ketuk 2 kali, 1 2, nah dia langsung buat nutup aplikasi, buka tutup aplikasi seperti ini. Jadi nggak perlu lagi menekan tombol, tinggal ketuk 2 kali. Untuk ketuk 2 kalinya bisa teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan, mau buka apa, tinggal di pengaturan aja ya, itu simple aja. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari yang saya pakai ini, dia adalah berkapasitas 64 GB. Nah untuk teman-teman, kalau kalian menggunakan HP ini benar-benar full untuk pemakaian, untuk menyimpan foto, data dan sebagainya, saya rasa versi 64 GB di tahun 2022 itu sudah lumayan ketinggalan sih, Kenapa? Karena saya cuman tidak banyak naruh foto di sini, saya cuman sedikit-sedikit aja naruh foto, namun penyimpanannya sudah lumayan terkuras. Sekarang tadi baru saya bersihkan juga sih. Ini kan ada 64 GB, kemudian yang tersedia hanya 16,2 GB. Nah jadi kalau teman-teman mau beli HP ini di tahun 2022 untuk pemakaian yang lumayan lama, saya sarankan sih yang ke versi 256 nya ya. Kenapa saya sarankan yang versi besar untuk pemakaian lama? Karena salah satu kelebihan HP ini sih yang nggak diragukan itu dari segi kameranya. Dia kameranya itu support sampai 4K 60 fps. Jadi kecil-kecil cabai rawit ya, walaupun HP ini kecil, tapi untuk perekaman videonya dia support sampai 4K 60 fps. Yang mana kalau teman-teman mengaktifkan fitur 4K-nya, otomatis dia akan memakan penyimpanan internalnya atau memorinya lumayan besar. Bahkan kemarin saya lupa sih. Kemarin tuh saya ngerekam pakai 4K 60 fps nya, itu cuman beberapa detik dia sudah makan bergiga-giga ya, 1,2 giga. Cuman 19 detik kalau nggak salah, sampai 1,2 giga. Jadi kalau teman-teman sih tapi kalau cuman kayak pemakaian yang saya lakukan ya, saya bikin video, kemudian saya edit, kemudian saya upload ke YouTube. Nah itu saya rasa nggak masalah sih, walaupun penyimpanannya segini. Yang penting kan video yang sudah kita buat sudah kita abadikan, sudah kita simpan di YouTube gitu. Nah seperti itu. Karena dia nggak pakai Google Drive, dia cuman pakai, ada juga sih penyimpanannya selain Google Drive, itu cuman bonus 5 GB aja sih. Cuma saya nggak aktifkan juga. Saran untuk teman-teman, kalau mau beli HP ini untuk pemakaian lama, bisa yang versi 256 nya ya, nambah-nambah sedikit sih, jadi nggak ditabung-tabung dulu, ditahan-tahan dulu mau belinya gitu. Kemudian untuk sosmed keseharian selama ini saya kan sebenarnya pengguna aktif di Instagram, kemudian TikTok saya jarang juga sih, Facebook juga jarang. Facebook saya cuma pakai marketplace, kemarin saya pakai Tantan cuma coba-coba aja, masih gabut. Twitter saya baca-baca. Untuk sosmed saya rasa ini tidak ada kendala sama sekali, mulai dari scrollingnya lain sebagainya. Ini untuk scrolling mulai dari gambar, kualitas warna, ini kualitas gambarnya lumayan hidup teman-teman ya. Nah ini
nggak ada masalah sama sekali. Kemudian HP ini berukuran 4,7 inch, jadi untuk megangnya itu benar-benar kompleks ya, benar-benar pas sekali di genggaman. Nggak kebesaran. Kalau yang saya pakai itu kan Android versi 6,7 inch. Jadi kalau saya megangnya kayak gini, tangan tunjuknya di bawah, itu kadang pegel juga. Kadang ngetiknya juga tangan jari harus 2 jari gitu. Tapi untuk HP ini dengan kapasitas layar hanya 4,7 inch, ini sangat-sangat cocok untuk menggunakannya dengan satu genggaman saja. Ini untuk IG lancar jaya lah saya rasa. Kemudian ini ya, untuk teman-teman mau bikin Insta Story, dia punya Insta Story yang lumayan jernih. Jadi dia tuh ketika kita foto, kita upload menggunakan iOS ini, hasil Insta Story kita tidak akan pecah-pecah gitu, tidak akan patah-patah. Dia benar-benar jernih, real aja gitu. Berbeda dengan Android yang saya pakai, ini adalah Android tipe Realme 7. Jadi ketika saya upload ke IG, kadang-kadang ya agak pecah-pecah gitu. Ketika saya bandingkan dengan upload Insta Story menggunakan iPhone ini, jadi dia sangat terlihat ini ya, natural, dia nggak patah-patah gitu. Itu kemudian untuk scroll TikTok ya nggak diragukan lagi ya. Saya juga main TikTok sih, cuman jarang. Tadi sudah ya TikTok, IG. Nah, kemudian yang benar-benar ditunggu juga sih ya hasil kamera ya. Untuk hasil kameranya saya jarang foto-foto juga sih. Mungkin saya tampilkan juga sih hasil jebretannya. Nah, ini saya coba hasil jebretan di siang hari. Ini untuk teman-teman bisa lihat ya, semoga terlihat jelas di kamera. Ini untuk di pencahayaan yang cukup, itu benar-benar gambarnya benar-benar hidup menurut saya, benar-benar real, persis dari segi warnanya, hijaunya pas, kemudian warna langit dan sebagainya itu benar-benar real saya rasa. Jadi untuk kamera teman-teman di tahun 2022 beli HP ini nggak diragukan lagi, tapi dengan catatan tidak di malam hari. Kenapa? Karena HP ini rilisan tahun 2017, kameranya dia tidak ada mode malam ya, nggak ada mode malamnya. Ketika teman-teman foto-foto malam-malam, misalnya di pencahayaan yang kurang, ya saya rasa agak kalah sih sama Android ya. Karena Android yang harga segini sekarang sudah ada fitur mode malamnya, mode naiknya. Tapi untuk kualitas di siang hari, nah itu benar-benar ini benar-benar wow sih menurut saya, walaupun rilisan tahun 2017. Nah, ini untuk hasil jebretannya, warnanya benar-benar natural. Kemudian ini ya, ini sampel video yang pernah saya bikin. Nah, ini ada sih mode malamnya. Ini saya ambil di malam hari, tapi ini pencahayaan cukup ya, jadi dia terlihat natural, terlihat hidup aja karena pakai pencahayaan cukup. Ada banyak lampu-lampu juga untuk ini pengambilan malam hari. Nah, ini malam hari juga. Ini malam hari ini teman saya. Ini malam hari. Nah, kayak gitu sih untuk mode malamnya. Ini hasil video ya. Nah, untuk mode ini, mode pagi harinya, saya pernah nyoba kemarin. Karena saya sih tipe-tipe orang jarang foto ya, males aja gitu foto-foto. Nah, ini di sini untuk mode di pagi hari ini benar-benar detailnya dapat semua teman-teman ya. Ini saya sampai jerawat aja yang sekecil ini sama gede ini ketangkap semua sama dia. Kemudian ini
Nah ini untuk anak-anak di sekolahan ya, tempat kerja. Ini nggak pakai media potret teman-teman, tapi hasilnya benar-benar wow, benar-benar jernih ya teman-teman. Untuk teman-teman yang budgetnya ada di 3 jutaan, saya sarankan sih untuk nyoba beli HP ini ya. Tapi ini pengambilnya di siang hari, pencahayaan yang pas. Tapi kalau malam hari ya udah apa boleh buat lah gitu. Ya mungkin sampai di sini review pemakaian saya selama kurang lebih 1 bulan menggunakan HP iPhone 8 ini. Untuk teman-teman, jika kalian ada yang ingin ditanyakan tentang HP ini, ngetes spek apa, gamenya dan sebagainya, bisa request di kolom komentar ya. Insya Allah kalau sempat saya ada waktu, karena di kesibukan juga, saya akan buatkan untuk teman-teman. Tapi jangan lupa di subscribe channel ini ya, karena saya sedang mencoba mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi dukungan dari teman-teman itu sangat berharga buat saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.